Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat sejati yang Allah muliakan, alhamdulillah dalam beberapa waktu terakhir ini Allah mempertemukan saya dengan banyak sahabat yang sudah sekian lama tidak bersua. Ada sahabat yang dari STM dulu, sejak 2005 mungkin kami tidak bersua, dan kemarin beberapa minggu lalu kami bersua, dan alhamdulillah kami bisa menjalin silaturahim lagi setelah sekian lama terputus. Dan satu pengalaman menarik yang kemarin persis di waktu yang sama, hari Sabtu pukul 8, saya dipertemukan Allah dengan salah seorang sahabat baru tepatnya, karena sebelumnya kami tidak pernah bertemu, tidak pernah bersua, tidak tahu siapa beliau, dan kami dipertemukan dalam sebuah momen bincang-bincang kami dengan Eyang Suhirman. Beliau bernama Bu Sopi, Eyang Hirman biasa memanggilnya Mbak Opi. Beliau tinggal di Seattle, Amerika. Luar biasa pengalaman berkomunikasi dengan orang yang tinggal jauh secara fisik dari kita, tapi ternyata bisa terhubung. Kami bisa berkomunikasi, berbagi pengalaman dan berbagi cerita selama kurang lebih 1,5 jam. Jadi momen itu mengajarkan kepada saya dan membuktikan kepada saya tepatnya bahwa memang kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang interestnya sama dengan kita, yang hobinya sama dengan kita. Jadi kebetulan beliau memiliki kesamaan. Kami suka berdialog dengan Eyang Suhirman mengenai berbagai hal, mengenai realitas kehidupan, dan ternyata beliau pun memiliki pengalaman yang relatif sama dengan saya. Jadi itu sekali lagi ini mengajarkan kepada saya untuk kita benar-benar menjaga dari sisi kitanya, kita interest kita di sisi mana, karena itu yang akan Allah pertemukan dengan orang-orang yang interest sama dengan kita. Ketika kita senang sepeda, maka akan dipertemukan dengan komunitas sepeda. Ketika kita senang kemudian motor trail misalnya, maka akan kita berkumpul dengan teman-teman yang sesama penyuka motor trail dan lain sebagainya. Jadi ketika kemudian kita dipertemukan dengan orang-orang yang menurut kita tidak baik, kita mungkin dipertemukan Allah dengan orang yang suka minuman keras, orang yang suka berjudi, orang yang suka gibah, orang yang suka mengadu domba. Tidak perlu kemudian kita mencari kambing hitam, lingkungan yang menyebabkan kita terjerumus ke dalam lingkungan tersebut, tapi pasti dan yakin bahwa dari sisi kitanya pun ada interest ke arah situ. Ketika kemudian kita dipertemukan dengan pemabuk, pasti kita pernah mabuk. Ketika kita kemudian dipertemukan dengan penjudi, maka yakin kita pun senang judi. Ketika kemudian kita dipertemukan dengan orang-orang yang suka gibah, yakin kita pun pernah atau bahkan suka gibah. Jadi pengalaman kemarin mengajarkan seperti itu, bahwa kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang seinterest dengan kita. Maka berhati-hati dengan perasaan kita, dengan kesukaan kita, karena itu yang akan menggiring kita, mengarahkan kita kepada orang-orang dan komunitas yang sama. Bukan mereka yang salah, bukan lingkungan yang salah. Sekali lagi, jangan pernah menyalahkan lingkungan selama kitanya sendiri tidak bisa menjaga hati kita untuk tidak tertarik dengan hal-hal yang seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa komunikasi itu bisa terbangun dengan beberapa syarat. Jadi kemarin kami berkomunikasi via WA, artinya harus ada alat, harus ada sinyal, harus ada cara, dan harus tahu nomor tujuan. Jadi 4. Alatnya adalah HP, kemudian kita harus punya sinyal dan pulsa,
kemudian juga kita tahu cara bagaimana menghubunginya dan tahu nomor tujuannya. Ini juga merupakan sebuah pelajaran bagi kita bahwa ketika kita ingin berkomunikasi dengan hati kita, berkomunikasi dengan diri kita yang sebenarnya, maka keempat syarat tadi harus terpenuhi, bahwa kita harus punya alatnya itu zikrullah. Dengan zikir itulah kemudian kita dilatih, dididik bagaimana caranya berkomunikasi dengan hati kita, sehingga kemudian kita mendapatkan, bisa mengeksplorasi potensi besar dalam hati kita. Caranya bagaimana, itu yang disebut thariqat. Thariqat itu cara, metode yang memungkinkan kita untuk bisa berkomunikasi. Kalau tadi saya berkomunikasi dengan Mbak Opi ke Amerika dengan cara-cara tertentu, dengan daya nomor sekian, maka thariqat mengajarkan cara berzikir yang benar. Tiap orang mungkin bisa zikir, bisa mengucapkan lafaz-lafaz zikir, tapi tentu ada kaidah, ada cara, ada tuntunan yang sudah diajarkan dan dibuktikan oleh dari zaman Nabi sampai sekarang, yang itu yang disebut thariqat. Jadi thariqat itu bukan ajaran baru. Thariqat itu adalah satu metode, satu cara yang kemudian diduplikasi, dilanjutkan dari zaman baginda Rasul kepada para sahabat dan para tabiin hingga para wali, guru-guru kita hingga sekarang. Itu thariqat, dan itu perlu. Jadi tidak semua orang bisa berkomunikasi even dengan handphone. Kalau kita dikasih handphone yang paling canggih sekalipun, tapi kalau kita tidak tahu menggunakannya, bagaimana thariqah menggunakan handphone itu, ya kita tidak akan bisa terhubung. Makanya thariqah itu adalah salah satu cara, salah satu metode yang perlu kita belajar agar zikir kita, agar alat komunikasi kita itu bisa berfungsi dengan baik. Dan itu perlu guru. Tidak serta-merta kemudian kita bisa tiba-tiba jreng bisa melakukannya sendiri. Itu perlu tuntunan. Even kita punya petunjuknya, even kita punya bukunya, punya guideline-nya, tapi seorang guru tetap perlu agar kita tahu bagaimana caranya berthariqah dengan benar, berzikir dengan benar. Persis seperti yang kemarin saya alami, saya dibimbing oleh yang Suherman untuk berkomunikasi dengan teman di Seattle Amerika, dengan Pak Iwan di Bogor, dengan Bu Lina di Ponorogo. Dan kita tidak tahu kalau kita tidak ada yang membimbingnya. Seperti itu. Jadi dua hal, zikir dengan thariqahnya. Kemudian bagaimana tadi sinyal itu tergantung bagaimana kemudian hati kitanya. Handphone yang bagus saja, cara yang bagus saja, tapi tidak ada pulsanya, tidak ada isinya, maka itu pun akan terganggu. Komunikasi kita dengan hati kita akan terganggu kalau kemudian hati kitanya masih dipenuhi dengan berbagai swasangka, dengan kebencian, dengan kemarahan, dendam, dengan berbagai hal yang kemudian mengganggu sinyal hati kita untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Maka satu hal yang juga harus kita pahami, harus kita pelajari, harus kita sadari bahwa sinyal handphone sekalipun bisa terganggu kualitasnya ketika sinyal itu terhalang oleh berbagai hal. Misalnya ada jaringannya yang kurang bagus, kemudian spotnya kurang bagus, tempatnya tidak sesuai. Seperti itu pula dengan kualitas sinyal hati kita. Ketika hati kita masih berjibun rasa benci, rasa marah, dendam, kesumat, kemudian hal-hal lain yang menghalangi sinyal hati kita, maka komunikasi kita pun akan sangat terganggu. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat, dan ini yang paling penting, kita tahu nomor tujuan. Kalau tadi saya di awal menyampaikan saya bisa terhubung dengan rekan-rekan satu intention dengan saya, itu karena saya tahu nomornya. Pun dengan zikir kita harus tahu tujuan zikir kita itu untuk apa. Ada banyak hal yang kemudian menjadikan zikir seseorang itu justru melenceng. Ada yang kemudian jadi orang pintar, ada kemudian yang jadi jawara, ada yang kemudian
ilmu kebal, ada yang kemudian bisa ini dan itu, jauh dari tujuan zikir sebenarnya, yaitu untuk mendekat kepada Allah. Itu pastikan tujuannya benar, pastikan caranya benar, pastikan punya alatnya, dan pastikan sinyalnya bagus. Insya Allah zikir kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa dalam tanda kutip, yang mungkin kita tidak pernah terpikirkan. Seperti bagaimana saya tidak pernah membayangkan bisa berkomunikasi dengan teman di Amerika sana. Terlebih kita harus bisa berkomunikasi dengan hati kita yang sebenarnya sangat dekat. Kalau dengan Amerika kita bisa terhubung, bagaimana mungkin kita tidak bisa berkomunikasi dengan hati kita yang ada dalam jasad kita. Itu tidak lain karena kita tidak punya alatnya, tidak tahu caranya, tidak tahu nomornya, tidak tahu tujuannya, dan sinyal hati kita masih dipenuhi dengan berbagai hal yang menghambat sinyal itu untuk kita bisa berkomunikasi. Jadi itu pengalaman yang sangat menarik. Terima kasih Yang Herman, terima kasih Bu Opi, Mbak Lina, Pak Iwan, dan rekan-rekan semuanya yang sudah berbagi pengalaman, berbagi cerita, berbagi motivasi, dan semoga ke depan kita bisa lebih baik lagi untuk membangun komunikasi ini, bukan hanya untuk kita tapi juga untuk kemaslahatan umat secara lebih luas. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.